Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yang yang sudah lama sekali saya sebenarnya kangen sekali untuk membahas bedah kisi-kisi ya, karena memang dasar basic keilmuan saya adalah tentang matematika dan saya suka gitu membahas tentang matematika gitu ya Bapak Ibu, walaupun kadang saya juga membahas hal-hal lain kayak gitu, tapi ini saya sangat suka nih kalau bahas kayak gini. Jadi saya sangat excited sekali bahas ini. Cuman kendalanya selama ini adalah karena kalau malam itu entah kenapa akhir-akhir ini anak saya sering bangun, jadinya nggak bisa bikin video gitu Bapak Ibu ya. Sedangkan saya kalau bikin ini pasti malam gitu, pasti malam. Kenapa? Karena siang kerja ya. Kalau siang kan kerja gitu. Oke, lanjutnya ya, bagian 5 bedah kisi-kisi WPK 2022. Saya berusaha urut ya Bapak Ibu, berusaha. Nah, kali ini saya akan bahas nomor 35 dan 36. Bedah kisi-kisi nomor 35 dan 36. Bapak Ibu yang belum menyaksikan bedah kisi-kisi sebelumnya, yuk saksikan dulu, di like, di komen, jangan lupa di subscribe. Terus teman-teman satu LPTK-nya diundang untuk belajar bersama kita biar makin rame, biar saya semakin semangat gitu ya. Karena ya namanya manusia biasa, kalau nggak semangat itu terus males bikin video gitu ya. Gitu. Ini tentang aljabar dan program linier gitu. Nah, ini kan banyak banget ya. Saya mencoba untuk banyak soal yang akan kita bahas. Jadi satu indikator akan ada banyak contoh kayak gitulah kira-kira. Yang pertama ini menggunakan konten bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah, dan yang kedua menggunakan vektor dalam bidang untuk menyelesaikan masalah. Kalau Bapak Ibu pengen, di channel saya banyak sekali video-video pretest ataupun UP dari tahun 2020 bisa disaksikan ya. Nah, ini tentang konten aljabar dan ini untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, ini saya berikan contoh soal seperti ini. Ini banyak sekali yang bingung nih. Di grup premium saya juga ada yang tanya tentang ini. Ini kalau Bapak Ibu udah sering lihat channel saya pasti tahu ada yang kadang namanya Mehmet, ada yang kadang Farhan, atau yang kalau soal UP angkatan 4 kemarin ada yang namanya Ali kayak gitu. Mirip ya, contoh soalnya mirip, cuman angkanya beda, tapi konsepnya sama gitu ya. Oke, yuk kita langsung saja. Saya jelaskan lagi. Farhan ingin memberi hadiah kepada teman-temannya. Masing-masing mendapat satu pensil dan satu karet penghapus. Saya nanti pakai karet saja ya. Untuk keperluan itu, Farhan membeli pensil dan karet penghapus sama banyak. Ya, sama banyak. Di sini ditandai sama banyak ya. Nah, kata kuncinya di sini. Kemudian Farhan membeli kedua barang tersebut ke toko bintang. Toko bintang menjual kedua produk tersebut dalam kemasan, tidak melayani pembelian eceran kemasan A seharga 11.500 berisi 5 pensil, dan kemasan B seharga 6.250 berisi 3 karet penghapus. Jika total pembelian kemasan A dan kemasan B adalah sekian, maka kemasan A yang dibeli oleh Farhan sebanyak. Nah, ini kalau mengerjakannya Bapak Ibu UP terus dapat soal ini on the spot saat itu juga, sebelumnya belum mengerjakan ini, saya yakin Bapak Ibu bingung, blank saat ujian gitu. Cuman Bapak Ibu ini kayak beruntung banget ketemu channel saya ya. Jadi kita bisa belajar bersama di sini. Karena terbukti ini sering keluar gitu ya. Kok bisa? Soalnya asik. Yuk, berarti gini dulu ya. Kemasan A itu kan isinya kemasan A ini ya, ini harganya 11.500, isinya 5 pensil. Jadi isinya 5 pensil, itu harganya adalah 11.500 gitu ya. Kemudian kemasan B itu isinya 3 karet. Nah, di sini 3 karet, harganya Rp6.250 gitu kan. Nah,
di sini kata kuncinya Farhan membeli pensil dan karet itu sama banyak gitu. Coba sekarang Bapak Ibu ya. Kalau kemasan A isinya 5 pensil, kemasan B isinya 3 pensil. Nah, biar jumlah pensil dan karetnya itu sama banyak yang dibeli, berarti beli berapa gitu. Nah, otomatis kan kita pasti langsung mikir yang kalau dibeli sama-sama itu bisa dibagi 5, bisa dibagi 3 berarti berapa? 15 kan ya, KPK-nya kan ya. Nah, maka kemasan A ini saya beli 3, yang kemasan B saya beli 5. Biar apa? Biar nanti sama-sama jadi 15 gitu loh. Kenapa harus 15? Nah ini loh bilangnya adalah sama banyak gitu. Ada 5, ada 3, berarti yang sama nanti harus 15 gitu ya. Yuk coba lanjut. Berarti kalau beli ini kali 3 ya. Kalau belinya itu misalkan di sini berarti jadi kali 3 15 pensil ya. 15 pensil berarti harganya berapa? 3 kali 11.500, 34.500 ya. Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya Bapak Ibu. Kemudian yang ini berarti 15 karet harganya adalah 31.250 gitu ya. Nah, ini. Nah, ini kalau kita total nih. Nah, kalau kita total berarti kan 65.750 ya. Ini untuk pembelian sejumlah ini tadi kemasan A kan kita belinya 3 ya. Berarti 3 kemasan A dan 5 kemasan B ya. 5 kemasan B. Kemasan B ini tadi saya ingatkan lagi isinya 3 karet. Nah, kita belinya 5 gitu. Makanya ini tulisannya 5B. Jadi satu paket. Nah, satu paket pembelian itu ini 65.750 itu isinya 3 paket 3 kemasan A dan 5 kemasan B. Nah, di sini total pembelian itu kan 263.000 ya belinya. Itu kan 263.000. Nah, berarti dapat berapa kemasan A? Ya kita bagi aja, ini dibagi 65.750. Nah, ini kan dapatnya adalah 4 ya. Oh, berarti 4 paket gitu. Kalau 4 paket, nah berarti berapa kemasan A? 1 paket 3A ya. Berarti kalau 4 paket 12 kemasan A dan 4 kali 5 20 kemasan B gitu. Nah, yang ditanyakan apa? Kemasan A. Oh, berarti 12 gitu Bapak Ibu ya. Oke, ya seperti itu cara mengerjakannya. Lanjut ya. Nah, ini kemarin keluar soal ini ya. Seret. Amir ingin membuat kandang ternak berbentuk persegi panjang dengan luas 576 meter persegi. Untuk menghemat biaya pemagaran, Amir menginginkan bentuk persegi panjang yang kelilingnya terendah. Ukuran keliling yang diperoleh adalah jadi keliling ini akan jadi paling sedikit kalau apa? Kalau dia bentuknya persegi. Maka ini kalau luasnya 576 berarti sisinya berapa? Akarin aja gitu. Berarti akar 576 itu 24. Nah, berarti bentuknya di sini 24, sini 24. Berarti kelilingnya adalah 24 kali 4 gitu yaitu 96 gitu. Loh Bu, ini kan mintanya persegi panjang. Nah, persegi panjang. Jadi persegi itu adalah bagian dari persegi panjang. Persegi panjang boleh kan ya? Panjang sama lebarnya sama? Ya boleh-boleh saja. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini masih konten aljabar nih. Sebuah tangki memerlukan waktu 40 menit dengan VT adalah 100 kali 1 min T per 40 kuadrat. Berapa waktu yang diperlukan jika sisa air dalam tangki 25 liter? Nah, ya masukin aja ke sini gitu. Berarti 25 sama dengan 100 kali 1 min T per 40 kuadrat. Ini ya.
Oke, ini coret-coret bagi 251, ini 4 gitu. Jadi 1 sama dengan 4 kali ini. Nah, ini 4-nya saya pindah ke sini jadi bagi ya. Di 1/4 sama dengan 1 min T per 40 kuadrat gini. Boleh ya. Kemudian kuadratnya saya hilangkan, ini diakar jadi setengah. Ini 1 min T per 40 gitu. Nah, gini kan. Nah, kemudian ini tinggal diganti pindah-pindah. Min T per 40-nya pindah ke sana jadi T per 40 sama dengan 1 min setengah. Berarti ini setengah T per 40 2T kali silang ya, 2T sama dengan 40 berarti T sama dengan 20 gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah gampang ya Bapak Ibu. Ini UP 2020 muncul, 2021 muncul, retaker muncul. Wow, ini. Nah, ini viral pas retaker kemarin, banyak yang habis ujian itu tanya, "Bu Ana ini gimana ini Bu Ana?" Gitu ya. Coba gini Bapak Ibu, saya belajar bersama itu nggak apa-apa. Cuman saya tidak suka kecurangan gitu, sehingga saya berharap Bapak Ibu yang menyaksikan video ini belajar dengan rajin, belajar, niatnya belajar. Kita guru, kita harus memberi contoh yang baik untuk siswa bahwa kita belajar dan kita tidak curang gitu ya. Pokoknya integritas itu nomor 1 gitu ya. Oke. Lanjut, program diet selama T bulan adalah ini. Nah, agar berat badannya ini, maka dia diet selama 3 bulan gitu. Jadi ya memang soalnya versinya yang diingat seperti ini ya. Nah, berarti gimana? Ya kayak tadi, ini masukkan ke sini gitu. Berarti 115 sama dengan 90 plus 100 sininya 1 min T per 20 kuadrat. Ini pindah ke sini ya. Jadinya 25 sama dengan 100 sininya 1 min T per 20 kuadrat gitu. Sebentar saya. Oke. Teret. Gini. Oh, ini ternyata sama. Ini coret 1, ini coret 4. Oh, seempatnya pindah ke sini jadi bagi ya. Jadi 1/4 sama dengan 1 min T per 20 kuadrat. Oh, sama kayak tadi ya berarti ya. Sama persis ya. Sama persis nih dengan ini nih. Nah, oke nggak apa-apa deh. Ini berarti kan setengah, kalau ini diakar semua biar akarnya hilang 1 min T per 20 gitu. Berarti T dibagi 20 sama dengan ini setengahnya pindah ke sini. 1 dikurangi setengah berarti setengah ya. Berarti 2T sama dengan, oh ini 20 deng, ini 20. Kalau soal yang atas tadi 40 ya. Nah, sini 40 beda ya jawabannya. Berarti kali ini 2T sama dengan 20 ini kali ini ya. Berarti T sama dengan 10. Perlu 10 bulan untuk diet berat badannya 115 gitu. Bisa ya? Bisa. Lanjut, diketahui AB. Nah, ini udah mulai vektor nih ya, udah mulai ini menggunakan vektor gitu. Lanjut. ABC vektor-vektor tak nol di R2. Jika K skalar K tidak sama dengan 0, maka pernyataan yang tepat. Oh, ini nih, tak bebas linier ya, tak bebas linier. Oke. Tak bebas linier itu jika bisa dinyatakan begini, A sama dengan K kali B gitu, atau A sama dengan K kali C gitu. Nah, maka ya tinggal dipindah ke sini kan gitu. Berarti A KB-nya pindah sini jadi min ya, min KB sama dengan 0 gitu ya. Jadi tak bebas linier itu jika bisa dinyatakan dalam seperti ini gitu. Tak bebas linier itu berarti bergantung gitu. Berarti mana nih yang C ya? Gitu jawabannya. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Seret. Nah, ini. Sistem persamaan linear ini punya solusi tak nol jika apa? Nah, ini seringkali Bapak Ibu kok bingung ya. Saya tuh ya gimana? Bingung karena Bapak Ibu bingung. Maksudnya gini, saya tidak menyangka bahwa ini masih banyak yang bingung gitu, sehingga yuk
mari kita perdalam konsepnya ya. Solusi itu kan artinya penyelesaian ya. Penyelesaian itu kalau digambar itu adalah titik potong. Titik potong Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada garis, misal garisnya gini. Gini. Nah, nanti dia akan seret gitu toh. Nah, penyelesaiannya itu ini loh. Nah, ini loh, ini namanya adalah solusi gitu. Solusi itu ini, titik potong gitu. Nah, ini punya solusi tak nol. Berarti kan gini, ada solusi gitu. Ada solusi tak nol itu ini sama-sama nol nih, sama-sama nol. Ininya nol. Agar dia punya solusi yang tidak nol itu berarti bagaimana syaratnya? Jadi dia berhimpit kan? Berhimpit kalau dua garis berhimpit. Gini lah, garis ini berhimpit dengan garis ini. Nah, titik potongnya berapa? Kan tidak nol ya, ada ya punya titik potong kan. Nah, karena dia punya titik potong, maka gimana? Nah, kalau dia punya titik potong ya berarti dia harus sejajar, tapi bahkan ruas kanannya juga harus sama gitu, sehingga ini kan akan punya solusi tak nol jika apa? Jika P dibagi R itu sama dengan Q dibagi S. Jadi perbandingannya sama gitu. Maka di sini kita kalisinlah saja PS sama dengan RQ atau QR gitu. Nah, mana nih? Nah, gini ya. Itu. Jadi solusi titik potong, Bapak Ibu bayangkan garis gitu loh. Bikin garis. Soal ini ya Bapak Ibu, mohon maaf tadi sempat saya pause videonya. Jadi mungkin soundnya agak berbeda dari sound yang sebelumnya gitu ya. Oke, nggak tahu lah hasilnya gimana. Misalkan di sini A adalah itu. A adalah ini X-nya harusnya X besar gitu ya. Adalah XY jika AX 1, 2 tidak mempunyai selesaian, tidak punya penyelesaian, maka nilai A dan B yang mungkin adalah oke. Bapak Ibu tidak punya penyelesaian seperti yang tadi konsepnya ini saya buat di sini ya. Tidak punya penyelesaian itu berarti kan tidak punya titik potong ya. Dua garis tidak punya titik potong jika apa? Jika sejajar gitu ya. Jika sejajar, oke sejajar. Nah, dua garis sejajar itu kan kalau bentuk kalau apa sih yang sama? Gradiennya ya. Gradiennya sama, tetapi ruas kanannya itu tidak sama gitu kan, garis sejajar itu. Nah, berarti ini kalau ini kan ruas kanannya kan beda ya. Nah, maka tidak punya penyelesaian kalau gradiennya sama. Ini langsung saja ini disamakan dengan ini sama dengan ini gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kan kalau misalkan AX plus BY sama dengan C1 gitu, ya itu akan sejajar kalau begini juga kan, AX plus BY sama dengan C2 gitu. C1 dengan C2 itu kan angkanya beda, tapi di sini A-nya sama, B-nya sama. Itu kalau dia sejajar atau paralel gitu. Maka langsung saja A sama dengan 2, A sama dengan 2, kemudian ini 2 sama dengan B-1, berarti B sama dengan 3 gitu. A-nya 2, B-nya 3 gitu ya Bapak Ibu. Oh, soal terakhir nih. Sistem persamaan linear ini punya tak hingga banyak penyelesaian. Nah, tak hingga banyak penyelesaian itu kalau apa? Kalau dia berhimpit gitu. Kalau dia berhimpit berarti harus sama persis gitu ya. Dia harus sama persis gitu. Nah, gimana caranya berarti? Dia akan sama persis, ya udah kita samakan. Ini ya, yang atas ini saya taruh sini biar jadi sama persis. Berarti kan ruas kanan maupun ruas kirinya harus sama-sama ya. Berarti ruas kanannya ini kan 4, yang bawah, yang atas ini kan 8. Maka saya bagi min 2 ya semuanya. Biar apa? Biar jadi sama-sama min 4. Kan ruas kanan sama ruas kiri harus sama. Dibagi min 2. Kalau bagi min 2 berarti 2x bagi min 2 berarti min x. Min y bagi min 2 berarti kan plus setengah ya, plus setengah
Y sama dengan bagi min 2 berarti min 4. Nah, tinggal sama, ini kan sudah sama, ini sudah sama, berarti tinggal yang ini. Nah, ini. Nah, berarti A sama dengan setengah gitu. Semoga bermanfaat. Doakan, mohon komentarnya, mohon dukungannya agar bisa meneruskan ke yang ini ya, konsep nilai mutlak dan matriks transformasi gitu. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.